Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan Cyber Public Relation hari ini. Kita akan sedikit mereview setelah kemarin teman-teman bergulat dengan ujian tengah semester. Hari ini kita akan coba mereview apa dan bagaimana fungsi public relation dalam era cyber. Seperti itu ya. Oke, saya coba share screen dulu. Ya, sudah terlihat belum? Semoga terlihat ya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini adalah tentang studi Public Relation mutakhir di mata kuliah Cyber Public Relation. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi, teman-teman, mengapa kita perlu untuk belajar studi mutakhir di dunia public relation? Sebenarnya tidak hanya sebagai tools, tapi sebagai pendekatan. Pendekatan dalam hal ini untuk kita melakukan riset. Kita ketahui semua bahwa dunia sekarang sudah bergerak menuju ke arah industri 5.0 yang semuanya berbasis data, yang semuanya juga berbasis artificial intelligence, dan yang semuanya sangat dekat dengan penggunaan teknologi media baru. Nah, dalam kita melihat media yang sekarang ini, teman-teman melihat media sekarang ini, banyak tuh kan wacana-wacana yang ada dalam media tersebut. Entah itu kasus tentang public figure, entah itu kasus tentang organisasi tertentu, entah itu kasus tentang breaking news, bencana alam, dan sebagainya. Nah, PR beretorika. Dalam hari ini beretorika adalah bagaimana kita memaknai sesuatu untuk kepentingan organisasi. Gitu ya. Semoga bisa dipahami sampai sini. Jadi yang pertama adalah pendekatan retoris atau rhetorical approach. Jadi public relation itu membujuk publik untuk berwacana ketika ada satu program yang digulirkan. Nah, sebagai contoh, PR dalam bentuk retorika adalah ketika kita memandang sebuah isu, yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan organisasi yang kita bina atau kita kerja atau kita bagian dari organisasi tersebut. Nah, ketika PR bermain rhetorical approach, di sana ada yang namanya teknik untuk dalam tanda kutip bahasa kasarnya itu merubah kata menjadi makna gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana sih Pak pendekatan retoris itu? Nah, sebagai sebuah contoh, kita sudah tahu setiap organisasi atau baik itu di barang ataupun jasa, penyalur barang maupun jasa, penyedia barang dan jasa itu mempunyai logo. Dan kita ketahui bersama di setiap logo itu mempunyai brand. Ya. Nah, ketika brand itu ingin dikenalkan ke masyarakat, retorika di sini tidak hanya dari kata saja, tapi dia juga bisa dari bagaimana cara menyapa, bagaimana cara menegur, bagaimana cara kita mensisipkan logo di seragam, mensisipkan logo di uh, apa namanya perangkat kita dalam bekerja, name tag misalkan, peralatan tulis misalkan, kalender. Nah, retoris itu bermain di situ. Sehingga wacana yang terbentuk di sini adalah kami atau kalian atau teman-teman nanti yang menjadi praktisi public relation itu dapat menjadi alat organisasi untuk membujuk publik.
Seperti itu. Ya, sering kali kita lihat di banyak kesempatan sampai tercipta wacana di publik bahwa satuan pengamanan atau satpam dari salah satu bank di Indonesia menjadi yang terbaik, bahkan lebih baik dari aparat sipil negara atau aparatur penegak hukum. Nah, retoris inilah yang bermain di situ. Berbeda dengan pendekatan yang kedua, yaitu sistem. Sistem ini adalah fungsi public relation dalam organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Artinya begini, teman-teman. Ketika kita memandang suatu organisasi dia penyedia barang atau jasa, itu pendekatan sistem ini bergerak lebih kepada internal. Gitu ya. Apakah yang retoris tadi ke eksternal saja, Pak? Tidak. Yang retoris tadi bisa internal, bisa eksternal. Contohnya ketika kita memperingati Hari Besar Agama, tentu ada yang namanya bingkisan dan sebagainya. Nah, sistem itu adalah fungsi dalam organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Artinya bahwa ketika suatu organisasi atau perusahaan itu berdiri di salah satu daerah yang ada di negara Republik Indonesia, maka ada penyesuaian terhadap lingkungan di dalamnya. Rekrutmennya, ya kan? Rekrutmennya biasanya menggunakan orang-orang sekitar itu untuk menaikkan sumber daya manusia. Hal ini terjadi nggak usah jauh-jauh deh. Ketika Bandara Jogja itu dibentuk di daerah Kulon Progo ya, itu banyak serapan tenaga kerja dari asli warga sana. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem operasinya juga disesuaikan dengan lingkungan. Sampai kalau tidak salah, ada brand dari pemerintah daerah Kulon Progo yang namanya Airku. Itu untuk sistemik. Jadi approach-nya itu dalam satu organisasi ya kalau misalnya ke bandaranya minumnya pakai brand itu. Itu luar biasa menurut saya. Nah, pendekatannya ketiga adalah kritis. Itu critical approach. Melihat PR sebagai alat atau tool bagi kelompok yang dominan untuk mendominasi. Ya, jadi di sini adalah bermain asas kebutuhan dan keinginan kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena ada bentuk dominan di sini. Dalam artian dominan, ketika organisasi itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, maka pendekatan kritis di sini bisa dilakukan. Dibutuhkannya seperti apa, Pak? Misalnya program CSR, misalnya program yang meningkatkan publisitas, event, dan sebagainya, itu pendekatannya kritis. Nah, pendekatan ini ditulis oleh Todd tahun 92. Apa fungsinya kita belajar? Di dalam dunia cyber PR, pendekatan ini sangat-sangat mungkin dilakukan dan sangat-sangat mungkin diaplikasikan teman-teman. Kenapa? Karena dari 3 pendekatan ini, kita akan bisa tahu jejak digital kita di dunia maya. Retoris berubah menjadi caption, sistem berubah menjadi pengelolaan akun, pendekatan kritis berubah ketika kita bisa menyemai isu-isu terhadap kelompok yang lain atau kompetitor. Wujudnya seperti apa sih? Wujudnya adalah ketika kita mengelola akun media sosial official saja, ya, ada sistem di sana, ada ciri khas yang dibentuk secara retoris di sana, ada juga sisi kritik di sana. Kritiknya di mana? Mana yang boleh diposting, mana yang tidak boleh diposting, dipilah mana kontennya, disaring dulu seperti itu. Nah, kenapa saya kaitkan ini dengan dunia cyber? Bahwa dalam bukunya Mangku Jaya kalau nggak salah ya, itu Adapt or Die, itu buku PR. Jadi teman-teman bisa googling dan sebagainya. Pendekatan dalam studi PR ini penting ketika kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, atau kita akan mati. Oleh karenanya, teman-teman juga
harus memahami terlebih dahulu sebelum melakukan pendekatan fungsi public relation dalam organisasi. Nah, 3 setidaknya ya. Ada publisitas, ada informasional, ada publisitas, ada pemasaran, dan ada manajemen strategis. Nah, ketika kita berbicara dalam dunia cyber, tidak hanya dalam pengelolaan akun tentunya, tapi ada juga keputusan-keputusan strategis yang dilakukan oleh teman-teman public relation untuk organisasinya. Jelas yang pertama adalah publisitas. Di sini yang ditekankan adalah informasional dan hubungan media. Kenapa itu penting? Karena media itu terus berevolusi, ya, terus berevolusi, dan kita harus mengadaptasi itu. Itu. Yang semula kita lihat dia hanya sebagai akun entertainment, dia juga bisa menjadi akun pemasaran. Ya. Jadi PR harus peka terhadap 2 fungsi ini, publisitas dan pemasaran. Nah, yang fungsi ketiga, manajemen strategis, di sini penekanannya adalah riset. Setiap kali teman-teman melakukan program public relation, biasakan itu bermula dari riset. Gitu ya. Jadi teman-teman harus aktif ketika teman-teman nanti menjadi praktisi PR. Nah, di tahun 2009, Gunik juga mengatakan bahwa ketika seorang PR itu ada dalam organisasi dan dia melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, maka ketiga fungsi ini akan seiring seirama dengan tujuan dan visi misi organisasi. Nah, makanya teman-teman harus hafal di luar kepala bahwa fungsi PR dalam organisasi salah 3-nya adalah publisitas, pemasaran, dan manajemen strategis. Oke. Namun, dalam mengejarkan fungsi tersebut, public relation dilandasi oleh paradigma simbolik atau interpretatif, behavioral atau manajemen strategik. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah simbolik atau interpretasi, bahwa semua public relation praktisi, terutama teman-teman calon praktisi public relation, itu harus memahami bahwa apa sih arti penting logo perusahaan, apa sih arti penting tagline dari perusahaan, bagaimana sih kita menginterpretasikannya, bagaimana sih kita bekerja dengan sistem yang sudah ditekankan oleh perusahaan, bagaimana sih kita memperkenalkan logo perusahaan, brand perusahaan, filosofi perusahaan ke masyarakat. Itu ada paradigma simbolik. Nah, yang behavioral dan manajemen strategik, bahwa sikap dan juga manajemen strategik yang ada di organisasi itu harusnya terrefleksi dari teori-teori akademis public relation. Jadi ini ketika teman-teman menjalankan fungsi, ada paradigmanya nih. Paradigmanya itu simbolik sama manajemen strategik atau behavioral. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan teori-teori akademis, maka ketika teman-teman membuat program ataupun membuat program, melaksanakan sampai monef, itu sifatnya adalah kompetitif. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas paradigma simbolik. Sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi lebih kepada memandang dampak PR dalam wujud perubahan representasi kognitif dan negosiasi makna. Artinya ketika di dunia cyber, teman-teman, sangat-sangatlah harus hati-hati ketika berurusan dengan representasi kognitif dan negosiasi makna. Terkadang para netizen itu hanya serta-merta memandang sebuah caption kita, postingan kita itu hanya setengah-setengah. Ya, tergantung dari kognitifnya dan negosiasinya mereka terhadap perusahaan kita. Seringkali paradigma simbolik ini bisa disalahartikan negatif ketika
kita mengalami sebuah masalah yang di luar dugaan force major atau masalah yang berasal dari internal organisasi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, interpretasi haruslah meliputi konsep populer. Jadi ada image di sana, ada identitas, ada kesan, ada reputasi, dan ada brand. Artinya, ketika teman-teman ingin melakukan fungsi PR dalam organisasi sesuai dengan paradigma simbolik, satu kuncinya, publisitas. Contohnya ketika ada pengunjung yang mereview produk atau jasa yang teman-teman lakukan, dalam hal ini teman-teman PR dari organisasi tersebut, harus mengutamakan asas objektivitas, tidak melarang. Karena pernah terjadi larangan dari salah satu brand Indonesia yang terkenal, dia menyurati si review itu yang kebetulan dia masyarakat sipil atau umum, dan kemudian surat postingan itu diunggah ke media sosial, akhirnya menjadi viral dan menyalahkan organisasi tersebut, berujung dipecat. Ya, jadi konsep publisitas ini adalah tantangan bagi seorang PR di dunia cyber. Kenapa? Karena orang bebas menginterpretasikan organisasi kita dengan A, B, dan C. Orang bebas memberikan pendapat baik buruknya organisasi kita. Apa yang kita lakukan? Publisitas di sini adalah publisitas yang meliputi konsep populer. Sekali lagi konsepnya populer. Ada image yang kalian kenalkan, ada identitas perusahaan yang kalian kenalkan, ada kesan, ada reputasi, dan ada brand. Menyikapi hal-hal yang saya contohkan tadi, maka yang dilakukan teman-teman PR adalah bukan dengan membalas dengan konten yang bersifat klarifikasi, tapi memperkenalkan hal baru. Seperti yang dilakukan oleh salah satu restoran cepat saji ya. Itu ceritanya, saya tidak berani menyebut merek karena ini untuk kepentingan akademis. Restoran cepat saji itu singkat cerita dituduh, dalam tanda kutip dituduh, menggunakan bahan-bahan yang tidak fresh. Pada akhirnya, cara mereka klarifikasi dengan tidak marah-marah dan membuat surat terbuka di akun-akun media sosialnya mereka, tapi dengan menginterpretasikan konsep populer itu tadi, dengan mengajak influencer, konten kreator untuk mengintip dapurnya. Apakah benar tidak fresh? Jadi dia satu persatu tahapannya itu proses menyajikan produk makanan yang cepat saji itu diperlihatkan. Seperti itu. Nah, maksud saya di sini ketika teman-teman melakukan fungsi PR dalam organisasi yang ada di dunia cyber menggunakan paradigma ini, gunakan publisitas dengan konsep populer. Seperti itu. Nah, selanjutnya behavioral strategic management. Nah, di sini tugas PR sedikit berbeda gitu ya dari yang paradigma simbolik tadi. Dengan paradigma behavioral dan strategic management, ketika teman-teman melaksanakan fungsi organisasi, maka di sini ada salah satu skill kemampuan public relation dalam membangun hubungan organisasi dengan stakeholder dengan lobby dan negosiasi tentunya. Jadi penekanannya pada komunikasi simetris dua arah. TikTok gitu ya. Jadi ada dialog antara organisasi dengan berbagai publiknya. Pernahkah dilakukan? Sering dilakukan oleh pemerintah, tepatnya Kementerian Luar Negeri dalam hal ini untuk strategic manajemennya. Dalam berbagai kasus, Kemenlu kita sangat luar biasa bagus ketika dia memindai gitu ya, men-scanning perubahan perilaku sebagai sebuah negosiasi antar negara dalam hal ini, karena levelnya adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, bagaimana sih contoh konkret dari paradigma behavioral ini terhadap fungsinya?
public relation dalam organisasi, tentunya di sini adalah penekanan komunikasi simetris dua arah ini yang sangat-sangatlah penting untuk teman-teman garis bawahi. Kenapa? Karena di sini setiap keputusan yang kita ajurkan ke pimpinan, setiap arahan yang kita usulkan kepada pimpinan organisasi, itu berdasarkan riset yang pendekatannya melalui komunikasi simetris. Simetris ya, sejajar. Mau dia itu bawahan, mau dia itu levelnya tingkat rendah dalam organisasi, misalnya customer service-nya atau satuan pengamanannya, komunikasinya harus dibikin start. Karena apa? Karena dia harus kita dengar dan mereka pun akan mendengar arahan kita. Buktinya, Bank di Indonesia dan juga Kemenlu sudah melakukan ini. Sehingga tercipta bahwa setiap komponen, setiap layanan yang ada baik di bank maupun Kemenlu itu adalah sistemik. Ya, sudah ada satuan operasional prosedurnya. Sehingga konsep perilakunya pun akan mengarah ke sana. Ya. Contoh, satuan pengamanan di bank terkenal Indonesia konvensional tentunya itu menjadi tolak ukur semua satuan pengamanan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika ada kamera masuk ke dalam organisasi kita untuk sekedar uji sosial dan sebagainya, mereview dan sebagainya, pelayanan kita bagus, maka tidak mungkin kita bisa melihat dampak perubahan perilaku stakeholder terhadap kita. Jadi itulah paradigma behavioral atau strategic management. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi teman-teman, prinsip umumnya adalah PR itu kan dia bisa merencanakan, mengadministrasi, dan mengevaluasi program. Ya, tentunya di sini ada sebuah nilai yang ditekankan bukan kuantitas tapi kualitas antara hubungan organisasi dengan lingkungan. Makanya PR ini harus multitasking, gitu ya. Dia harus memahami isu-isu ya sosial politik, kemudian membentuk kondisi juga untuk kesempurnaan organisasi, lalu dia juga sebagai dirjen gitu ya, man from the behind gitu ya, seseorang di balik layar, yang intinya nanti ketika melaksanakan strategic management itu impact-nya bisa dirasakan oleh organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lanjutan. Jadi teman-teman, selain di dunia cyber itu, prinsip-prinsip komunikasi yang dilakukan oleh seorang PR, dia bisa menjadi konsultan, pada intinya itu. Kenapa? Karena seorang PR bisa menjadi penasehat yang etis dalam organisasi dan juga penganjur tanggung jawab sosial. Kemudian PR juga bisa menjadi bagian dari pemasaran dan sebagainya. Nah, di dunia cyber, multitasking yang dikerjakan oleh seorang praktisi PR itu mutlak. Kenapa? Karena kita itu harus harus bisa mengadaptasi perubahan yang terjadi, disrupsi yang terjadi, agar nantinya organisasi kita tetap berdiri dan tidak mati di telan zaman. Gitu. Nah, ini perkembangan riset PR. Sekali lagi, yang ingin saya tekankan, dunia cyber itu penuh dengan kehati-hatian dan disrupsi. Oleh karenanya, ketika teman-teman membuat sebuah layanan jasa ataupun produk yang itu dalam bingkai program public relation, gunakanlah riset public relation yang dilakukan oleh Grunik.
paling tidak. Ada teori situasional tentang publik, jadi bagaimana teman-teman itu menilai situasi dari hours ke hours, dari minute ke minute, ada teori organisasi, ada PR model simetris, ada riset evaluasi, jadi laporan, evaluasi dari program, ada ROI of Public Relation, best practice-nya, kemudian lingkungan scanning, kemudian skenario building, empowerment public relation, kerangka etis, dan relationship. Nah, perkembangan riset PR ini untuk mendukung program teman-teman di dunia cyber. Di mana ini bisa dicari? Baca buku, baca jurnal, dan kemudian rajin-rajin membaca. Oke, seperti itu ya. Jadi, untuk mereview lagi, teman-teman, bahwasannya yang pertama, fungsi PR dalam organisasi itu ada fungsi manajemen, ada fungsi publisitas, ada juga fungsi pemasaran. Namun dalam dunia cyber kita dituntut untuk multitasking. Jadi ketiga fungsi dalam organisasi itu harus lekat dengan paradigma. Kita mau pakai manajemen strategik atau behavioral, atau satu lagi paradigma interpretif atau simbolik. Kenapa? Karena ketika kita membuat program dengan dua paradigma itu, maka tujuan organisasi tercapai dengan program public relation. Begitu. Lalu, setiap kali membuat program, utamakan riset. Nah, teorinya ada. Gitu. Jadi tinggal pengaplikasiannya. Seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti kuliah pada hari ini. Pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Thank you.